Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Jangan lari dari masalah. Siapakah di antara Anda yang selama hidup tidak pernah punya masalah? Ngacung. Siapakah di antara Anda yang selama hidup Anda masalah datang silih berganti? Ngacung. Ini yang benar. Kalau ada di antara Anda yang bilang saya mah seumur hidup nggak pernah masalah, itu bohong. Semua manusia kena masalah. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna. Semua manusia diuji dengan ketakutan, dengan kelaparan, dengan kekurangan. Artinya apa? Manusia takut kekurangan harta, kekurangan makanan, kekurangan jiwa. Berikan kabar gembira kepada orang sabar. Siapa orang sabar? Tiap ada musibah dia beristirja, saya berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Artinya musibah yang Allah berikan ada 3. Ketakutan, kekhawatiran, takut kekurangan. Kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, itu yang ditakutkan oleh manusia. Namun jangan Anda khawatir, jangan lari dari masalah, karena Allah memberikan solusinya. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira sama orang sabar. Siapa orang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna. Dia masalah pasti selesai. Jangan Anda katakan berat banget ini masalah. Makanya ngaji make Quran. Anda lihat Ali Imran 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, modalnya iman. Bersabar kamu. Bertahan dengan kesabaran kamu. Siap siaga dengan kesabaranmu. Bertakwa kepada Allah, niscaya kamu jadi orang beruntung. Modalnya iman dulu. Orang yang beriman dijamin oleh Allah bisa sabar. Bertahan dengan kesabaran. Siap siaga dengan kesabaran. Ditambah dengan bertakwa kepada Allah, niscaya jadi orang beruntung. Artinya modal menghadapi masalah, menghadapi musibah. Yang pertama beriman, yang kedua bertakwa. Orang beriman bersabar. Bertahan dengan kesabaran. Terus bersabar sampai mati. Ibu bak kadang-kadang ngadepin anak. Awalnya mama ngadepin kamu sabar, ngelawan mulu, bandel aja jadi anak. Suruh sholat susah, suruh belajar susah. Lama kelamaan sabar mama habis. Kira-kira mama yang ini salah apa benar? Salah. Salah. Yang namanya orang beriman sabarnya nggak habis sampai titik nadir, sampai datang kematian. Jangan lari dari masalah. Manusia serba salah. Nggak punya anak, pengen punya anak. Udah punya anak, capek amat ngurusin anak. Yang belum nikah, pengen punya suami. Udah punya suami, sebel banget banyak kerjaan, gue punya laki. Maunya apa? Kurang syukur. Makanya jadi manusia banyak bersyukur. Rasul bersabda, sungguh ajaib perkara orang beriman. Kalau mereka mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, dia bersyukur. Syukur itu baik baginya. Kalau dia mendapatkan musibah, penderitaan, kekurangan, itu adalah baik. Dia akan bersabar, sabar itu baik baginya. Masya Allah. Masa kita orang Islam pakai lari dari masalah? Hadapi, bukan lari. Jangan Anda kalau pernah musibah, punya masalah, menyalahkan orang lain. Itu karena kelakuan kita.
Ma asoba bimusibatin fabima kasabat aidikum wa yafu an katsir. As-Surah 30. Kalau kalian mendapatkan musibah, itu karena kesalahan kalian sendiri. Minta ampun kepada Allah dengan ampunan yang banyak. Jangan lari dari masalah. Kalau kita kena musibah, kata Allah ngaca. Kenapa saya kena musibah? Pernah gak ngomong kotor? Pernah gak ngomong kasar? Pernah gak nyebelin orang? Pernah gak maki-maki orang? Pernah gak orang tersinggung dengan saya? Pernah gak ngambil hak orang lain? Jangan lari dari masalah, tapi hadapi masalah. Apalagi menyalahkan Allah. Heran ya, sholat rajin, ngaji seminggu 3 kali, baca yasin, tahlilan, salawatan, pala pakai kurungan, sholat gak pernah berhenti. Kenapa? Rezeki seret. Orang yang gak pernah sholat rezekinya banyak. Tuh Allah tidak adil. Salah, dosa besar. Kenapa menyalahkan Allah? Masing-masing manusia diberikan garisnya oleh Allah. Tergantung meraihnya. Allah tebarkan rezeki tergantung anak meraihnya. Jangan iri dengan orang. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala badin lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. An-Nisa 32. Jangan iri hati dengan karunia yang Allah berikan buat orang lain. Laki-laki mendapatkan bagian dengan apa yang dia usahakan. Perempuan mendapatkan bagian dengan apa yang diusahakan. Jangan lari dari kenyataan. Laki-laki belajar yang pintar laki-laki, perempuan belajar yang pintar perempuan. Laki-laki bekerja yang dapat duit laki-laki, perempuan bekerja dapat duit perempuan. Laki-laki yang ibadah dapat pahala laki-laki, perempuan ibadah dapat pahala perempuan. Jangan iri. Orang mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang dia usahakan. Kalau orang udah pada kaya, dia merasa susah. Kenapa tidur melulu? Kenapa nggak giat bekerja? Kenapa menyia-nyiakan waktu? Semua disiapkan oleh Allah buat kita. Merasa orang lain udah pada pinter. Kenapa tuh kalau ngaji guru nerangin ngobrol melulu? Ngarumpi melulu? Belajar dong, dengerin tuh. Kan ngerti tanya sama gurunya. Jangan hanya menyalahkan orang lain. Jangan lari dari masalah. Hidup apapun yang terjadi itu kehendak Allah. Kewajiban kita manusia berusaha maksimal diiringi dengan doa. Hasil usaha hak prerogatifnya Allah. Itulah yang terbaik kata Allah. Wa sa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa sa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sesuatu yang kamu benci itu bagus buat kamu. Sesuatu yang kamu sangat menyukainya itu buruk buat kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui, kamu tidak tahu apa-apa. Apa hikmahnya? Kalau kita menghadapi musibah dengan keimanan, dengan ketakwaan, dengan keikhlasan, yang pertama meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Contoh, Nabi Yusuf, Anda tahu sejarahnya? Dikejar Siti Julaiha untuk berbuat zina, berbuat mesum, dia menolak. Ketika di penjara oleh hakim dikatakan, Anda bebas karena tidak bersalah. Terbukti kaos Yusuf yang sobek di belakang, artinya perempuan yang jarangnya. Ternyata Nabi Yusuf, saya memilih tinggal di penjara, dekat kepada Allah daripada saya bebas tapi dekat dengan dosa dan maksiat. Artinya kalau kita tegar menghadapi masalah, iman dan ketakwaan kita kepada Allah semakin naik. Titik. 2. Kalau kita menghadapi masalah dengan keimanan dan ketakwaan, jauh dari keputusasaan. Anda lihat surat Yusuf 87. Wala tayasu mir rahillah innahu la yayasu mir rahillah ilal qaumul kafirin. Kafirun, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Siapa yang putus asa dengan rahmat Allah, dia termasuk orang kafir. Anda lihat, Nabi Yakub sudah berusaha mencari putranya Yusuf yang dimasukkan ke sumur oleh saudara tirinya itu yang iri dengan kasih sayang Nabi Yakub. Berusaha, Nabi Yakub bilang sama anak-anaknya, cari saudara kamu, cari pasti ketemu. Maka dengan kesabaran Nabi Yakub minta kepada Allah, jauh dari putus asa, akhirnya Nabi Yusuf bertemu dengan ayahnya Nabi Yakub, bertemu dengan Binyamin, bertemu dengan saudara-saudara yang dulu mencela kakaknya. Artinya kalau hidup tidak putus asa, kebahagiaan yang diperoleh. Jangan putus asa. Kemudian apa yang harus kita lakukan?
kita terima ketentuan Allah dengan ikhlas. Karena itu merupakan bagian kehidupan kita. Yang penting kita berikan dengan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lari dari masalah, masalah dihadapi dengan tenang, dengan sabar, dengan ikhlas. Jelas Bu?